Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang hidup dalam stres. Banyak orang hidup dalam tekanan. BBM naik, sampah menumpuk, bikin gorong-gorong. Wah, stres, macet berat. Apa anehnya orang stres? Setiap orang kalau masih hidup pasti punya masalah. Hanya orang yang meninggal yang tidak punya masalah. Bukan hanya kita. 2000 tahun yang lalu orang-orang juga punya masalah. Bahkan Nabi saja punya masalah-masalah. Nabi saja stres. Lalu apakah stres tidak baik? Baik, saudara. Kalau orang tahu stres, berarti dia tahu ada penyakit. Berarti dia tahu harus ada penyelesaian. Tapi kalau hidup orang terlalu lancar, orang cenderung tidak lagi berharap kepada Tuhan. Cenderung tidak lagi mengharapkan pertolongan orang lain. Stres kadang-kadang perlu untuk kita, supaya kita tahu bahwa memang ada masalah. Kenapa orang stres? Karena apa yang dia inginkan tidak tercapai. Apa yang dia harapkan belum tercapai. Kita punya banyak harapan, kita punya banyak keinginan, tapi belum tentu semua bisa tercapai. Minggu lalu dalam bacaan Injil kita melihat orang-orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka bertanya, mereka itu orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Guru, jika ada 7 bersaudara, kakak pertama menikah, kemudian dia meninggal. Lalu menurut tradisi, maka adiknya yang kedua harus menikah dengan kakak iparnya. Lalu meninggal juga, sampai 7 orang, 7-7-nya meninggal. Saya pikir perempuan ini cukup dahsyat juga. 1 perempuan, 7 laki-laki meninggal. Lalu setelah kebangkitan, kalau memang ada kebangkitan, karena mereka tidak percaya, siapa kira-kira yang menjadi suaminya? Wong 7-7-nya pernah kok. Yesus tidak katakan, ya terserah dia pilih saja yang paling ganteng. Tidak ada, saudara. Kata Yesus, pada saat kebangkitan, tidak ada lagi orang dinikahkan atau menikah. Sebab apa? Sebab pada saat kebangkitan, kita semua sudah roh. Kita tidak punya badan lagi. Kalau manusia masih punya badan, itu ada banyak keinginan. Nafsu-nafsu tak teratur, keinginan-keinginan, nafsu makan, nafsu ini, nafsu itu. Tapi jika tidak punya badan lagi, kita tidak perlu lagi ikatan keluarga. Kita tidak perlu lagi hukum gereja. Kita tidak perlu lagi norma-norma dalam masyarakat. Justru karena kita punya badan, kita perlu semua itu. Bayangkan saja, jika tidak ada norma-norma dalam masyarakat. Ini menikah dengan itu, besok lihat yang itu senang, lalu menikah dengan yang itu lagi. Kalau tidak ada norma-norma itu, maka kacaulah. Tetapi orang yang mengalami kebangkitan, itu tidak ada lagi yang menikah dan dinikahkan. Sebab dia tidak punya badan. Dia tidak perlu lagi hal-hal seperti itu. Tidak ada lagi rasa cemburu. Tidak ada lagi rasa kecewa. Tidak ada lagi stres. Karena hanya roh saja. Kenapa orang-orang ini bertanya pada Yesus? Sebab mereka berharap bahwa jika suatu saat nanti mereka meninggal, mereka masih bisa melanjutkan hubungan keluarga. Tetapi jika ada kemungkinan, maka pasti akan terjadi kekacauan. Suami dan istri tidak bisa bersatu lagi. Mungkin anak dan orang tua tidak bisa bersatu lagi. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Bagaimana ini? Maka Yesus memberikan jawaban yang bagus sekali. Ada lagi, banyak orang stres tentang akhir zaman. Lihat, terjadi perang, bencana-bencana alam dan sebagainya. Dan orang bahkan menggunakan Alkitab untuk mengatakan bahwa Yesus mengatakan pada saat itu tidak ada lagi batu satu terletak di atas batu yang lain. Lihat kekacauan-kekacauan sudah terjadi, maka akhir zaman sudah dekat. Benarkah saudara? Jangan lupa Tuhan Yesus juga berkata bahwa saat itu kita tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu. Tuhan tidak mau kita mencari saat-saat seperti itu. Jadi kalau kita stres karena hal itu, maka kita salah sendiri sebenarnya. Karena Tuhan mau kita berjaga-jaga. Bukan tahu saat itu, lalu kita memanfaatkan keadaan. Saudara sekalian, bukan saja orang zaman sekarang stres. Zaman dulu orang juga stres. Kita lihat, ketika Abraham dijanjikan tanah oleh Tuhan, Tuhan janjikan dia akan diberikan tanah yang mengalir madu dan juga susu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia sampai ke tanah Kanaan, ternyata tanah itu dikuasai oleh orang lain. Sudah ada penduduknya di situ dan galak-galak lagi. Memang tidak disebut dia stres.
Tapi saya yakin pasti Abraham stres. Katanya dijanjikan tanah, tapi setelah datang ternyata sudah ada orangnya. Misalnya saya janjikan pada Anda, kalau Anda ikuti firman ini dengan baik, nanti pulang saya kasih hadiah 1 rumah. Ternyata ada yang terpilih dapat hadiah. Sampai di rumah itu sudah ada orang tinggal di situ. Ngusirnya repot. Ya kan? Abraham juga demikian. Sudah dijanjikan tanah tetapi ternyata tidak ada. Sudah ada penghuninya. Lalu dijanjikan lagi keturunannya banyak sekali. Ternyata sudah tua dia baru dapat 1. Dan 1 itu pun Tuhan minta supaya dia persembahkan kepada Tuhan. Stres tidak? Di Alkitab tidak ditulis bahwa dia stres. Tapi sebagai orang tua, bayangkan diri kita seperti Abraham misalnya. Anakmu cuma 1 saja, tapi Tuhan minta supaya dipersembahkan. Engkau akan stres. Apalagi kalau Tuhan minta seperti Abraham, dipersembahkan, dibunuh dan dibakar. Anda mau? Tidak ada yang mau. Orang tua Katolik saja banyak. Anaknya 10, gereja minta 1 supaya jadi romo atau jadi suster, itu saja sudah stres. Loh, emang anak saya jelek? Anak saya ganteng loh, masa jadi pastor? Dikira pastor nggak ganteng. Ganteng saudara, yang ngantri banyak. Coba kalau orang tidak tahu Romo Gosal pastor, wah yang ngantri banyak. Karena tahu maka orang tidak berani macem-macem, ya kan? Romo Yandi juga. 1 saja untuk dipersembahkan itu berat, stres. Abraham anaknya cuma 1, itu harus dia bawa ke gunung dan dia bunuh, dia persembahkan pada Tuhan. Bayangkan orang tua bagaimana stresnya. Nabi Abraham, orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan, mendapat janji oleh Tuhan, melihat penampakan Tuhan, tetapi dia juga mengalami stres. Siapa lagi yang stres? Yesus. Anda pikir Yesus tidak stres? Meskipun dia Tuhan, jangan lupa Yesus mempunyai badan manusia. Dia mempunyai emosi manusia. Dia bisa sedih, dia bisa gembira, dia bisa menangis. Dan memang tidak pernah dikatakan Yesus tertawa. Tapi saya yakin dia juga bisa tertawa. Sebab dia manusia yang normal. Di mana letak stres Yesus? Di antara muridnya ada 1 yang mengkhianati dia. Dan dia sudah tahu sejak semula. Dia katakan lebih baik orang ini tidak lahir. Lebih baik orang ini diikatkan batu kilangan di lehernya, lempar ke laut. Stres? Dia stres. Anda katakan, bagaimana mungkin stres? Dia Tuhan. Jangan lupa, dia punya badan manusia. Kalau kita sudah mati, kita tidak punya badan manusia lagi. Saat itu memang tidak ada stres. Yesus mempunyai badan manusia, dia stres. Mempunyai murid 1 yang mengkhianati dia. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Anda lihat, dia mengalirkan keringat bercampur dengan darah. Itu stres yang luar biasa. Kenapa? Sebab dia bisa melihat apa yang akan terjadi nanti. Dia akan melihat bahwa dia dicampuk orang. Dia akan melihat bahwa bajunya dibuka orang. Kemudian dia akan dilukai orang. Dan dia harus mati disalib meskipun dia tidak berdosa. Stres? Dia stres luar biasa. Jadi kalau Tuhan saja yang mempunyai badan manusia mengalami stres, mengapa kita menolak? Sebab justru pada saat kita stres, pada saat kita merasa diri kita lemah, kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebab orang yang lemahlah yang perlu bantuan. Orang sakitlah yang perlu tabib. Kalau kita merasa terlalu lancar, terlalu sehat, kita tidak perlu Tuhan lagi. Itu masalahnya. Maka stres itu memang perlu. Saudara sekalian, sekarang kita lihat Yudas. Yudas stres tidak? Saya pikir dia stres. Kenapa? Lihat saja akhirnya bagaimana. Dia bunuh diri. Sebenarnya dia bisa bertobat, tetapi dia bunuh diri saking stresnya. Dia berpikir, mengapa saya sampai hati mengkhianati guru saya? Demi uang sedikit saja saya sampai hati mengkhianati guru saya sampai dia mati begitu. Dia sungguh-sungguh tidak pernah bayangkan bahwa Yesus bisa mati juga. Sebab dia melihat Yesus membangkitkan orang mati. Dia melihat Yesus begitu berkuasa, bisa menenangkan danau yang sedang bergolak, angin badai yang sedang bergolak. Lah kok mati di tangan-tangan orang biasa saja? Dia stres luar biasa. Ada orang bertanya pada saya, Romo, kalau memang Tuhan sudah menentukan segala-galanya,
menentukan nasib manusia. Berarti Yudas memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengkhianat. Kalau gitu dia tidak salah dong, benar atau tidak? Saya katakan tidak. Mengapa Yudas yang menjadi pengkhianat? Mengapa tidak ke-11 murid yang lain? Mengapa? Sebab Yudas memang sudah mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Lihat, suatu hari ketika Yesus dibasuh kakinya oleh perempuan berdosa dengan minyak wangi, Yudas berkata, mengapa minyak wangi itu tidak dijual saja, uangnya kita bagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu di belakang dikomentari, dia berkata demikian bukan karena dia memperhatikan orang miskin, tetapi dia seorang pencuri. Dia adalah pemegang kas, bendahara, tetapi dia suka mencuri. Maka begitu melihat uang, dia ingin memanfaatkan uang. Saudara, saya yakin dan saya percaya tidak hanya Yudas, tapi zaman sekarang bahkan di gereja-gereja, di komunitas-komunitas gereja, bahkan persekutuan-persekutuan, ada juga Yudas-Yudas yang demikian, yang memanfaatkan PD-nya untuk mencari uang, yang memanfaatkan gerejanya untuk mencari uang, iya atau tidak? Saya tidak katakan siapa, kita semua tahu sendiri, di mana-mana di seluruh dunia, di Jawa Timur atau di Bali sama saja, ada Yudas-Yudas yang demikian. Dia sudah biasa mencuri uang, berarti dia komit dengan dosa. Nah, orang yang sudah komit dengan dosa inilah yang dipilih oleh setan untuk menjadi alatnya. Yudas mengkhianati Yesus itu adalah sebagai alat dari setan, bukan alat dari Tuhan. Tuhan tidak pakai Yudas untuk mengkhianati Yesus putranya, tetapi dia dipakai oleh setan. Mengapa? Sebab dia sendiri orang yang tidak jujur. Ketika perjamuan malam, Yesus katakan pada Yudas, apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Teman-temannya mengerti? Tidak ada yang mengerti. Mereka heran, apa sih artinya? Apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Tidak ada yang tahu. Mengapa? Sebab Yudas seorang yang tertutup. Dia tidak pernah cerita kepada teman-temannya. Dia jarang bergaul. Logikanya adalah orang berdosa biasanya tidak suka kumpul-kumpul sama orang. Orang yang berbuat sesuatu yang memalukan jarang mau kumpul-kumpul sama orang. Kenapa? Malu, nanti ketahuan. Teman-temannya tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Dan yang mau dia lakukan adalah menjual Yesus. Sebab dia mengira bahwa gurunya tidak mungkin mati. Stres tidak Yudas? Stres luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, jika orang zaman dulu saja mengalami stres, zaman sekarang sama saja. Nah, hari ini bersama-sama kita akan membahas seorang nabi yang juga stres berat. Padahal dia bukan nabi yang biasa. Dia sungguh-sungguh nabi yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan. Ketika Yesus menampakkan kemuliaan di Gunung Tabor, hadir dua nabi, Nabi Musa dan Nabi Elia. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili para nabi. Jadi dia orang yang sungguh-sungguh dipilih luar biasa. Tetapi orang ini juga mengalami stres dalam hidupnya. Bukan berarti setelah dia mengalami stres lalu dia bunuh diri, dia putus asa. Tidak. Dia melawan stres itu dan Tuhan beri dia kemenangan yang berlimpah-limpah. Mari kita buka Alkitab kita pada malam ini. 1 Raja-Raja bab 17. Pada waktu itu Elia diperintahkan oleh Tuhan supaya dia memberitakan pada Raja Ahab bahwa sebentar lagi ada bencana kelaparan. Saudara sekalian, siapa itu Ahab? Dia melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Dia menyembah berhala. Bahkan dia mengambil orang asing yang menyembah berhala sebagai istrinya. Sehingga kegiatannya menyembah berhala semakin bertambah-tambah. Isabel adalah istrinya. Orang yang demikian, yang sedang terbuai oleh impiannya sendiri, sukakah dia diperingatkan orang? Pasti dia tidak suka. Siapa yang berani-berani maju ke raja yang kejam itu, lalu berkata, sebentar lagi akan terjadi bahaya kelaparan, bersiap-siaplah. Siapa yang berani? Pertama, dia tidak percaya. Kedua, bisa-bisa orang dibunuhnya. Tetapi Elia diperintahkan oleh Tuhan, dia harus menyampaikan berita buruk itu. Stres tidak? Stres.
Tetapi dia tetap maju memberitakan berita buruk itu. Dan Tuhan beri dia satu solusi. Kemudian datanglah firman Tuhan ayat kedua kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Seorang nabi yang begitu berkuasa, sekarang harus bersembunyi. Saudara, ketika terjadi kerusuhan-kerusuhan di Indonesia, ada banyak saudara-saudara kita yang ketakutan. Yang punya uang lari ke luar negeri. Yang tidak punya uang bersembunyi, hidup dalam ketakutan. Bolehkah kita menyalahkan teman-teman kita yang lari ke luar negeri? Saya pikir tidak. Tuhan juga tidak mau kita konyol. Jangan katakan bahwa jika engkau punya Yesus, jangan lari. Yesus beri uang, Yesus beri kemampuan pada orang. Pertama untuk membela diri, kedua untuk menyelamatkan diri. Nabi saja menyingkir. Sebab apa? Hidupnya sekarang terancam oleh Raja Ahab itu. Dan kemana dia menyingkir? Bukan ke tempat yang luar biasa, yang makmur, yang banyak makanan. Tidak. Ke tepi sungai Kerit. Sungai Kerit itu sungai yang hampir kering. Tidak ada apa-apa di situ. Sebab apa? Ayat keempat mengatakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kalau tiap hari orang ngantar catering kepada dia, kasih rantangan yang enak-enak, tidak ada masalah. Yang bawa makanan siapa? Burung gagak. Anda tahu burung gagak sifatnya seperti apa? Mainannya apa? Mayat mainannya. Tiap hari mainannya bangkai. Jadi kira-kira daging apa yang akan dibawa oleh burung bangkai itu? Bangkai juga. Nabi loh. Sudah disuruh menyingkir, dia sudah enak-enak di Israel, disuruh menyingkir, lalu dikasih makan. Kasih makannya bukan Kentucky Fried Chicken, tetapi bangkai. Saya tidak katakan bangkai seperti apa, kira-kira logika kita, burung gagak senengnya yang ngambil bangkai. Itu yang dibawakan kepada Nabi ini. Dia harus makan makanan yang tidak dia sukai. Dia harus minum dari sungai yang mulai kering itu. Ada seorang teman dari Singapura. Dia datang ke Indonesia. Dia membeli karet dari Kalimantan. Ketika dia masuk ke pabrik karet itu, baunya luar biasa. Kalau Anda masuk ke pabrik karet, Anda keluar 3 hari mandi pun baunya tidak hilang. Bau luar biasa. Tapi orang Singapura itu berkata, wah, baunya enak. Kenapa? Karena menghasilkan uang. Menghasilkan uang maka baunya enak. Saudara, kira-kira apa yang enak bagi burung gagak? Ya bangkai itu, karena dia memang hobi itu. Kenapa Tuhan tidak utus saja burung merpati atau burung-burung lain yang lebih terhormat sedikit? Kenapa burung gagak yang bergaul dengan mayat? Di sini Elia diuji. Bisakah dia menerima segala keadaan yang Tuhan berikan kepada dia? Kalau sampai saat ini dia sudah ngambek, kalau dia sudah berhenti tidak mau jadi nabi lagi, maka tidak ada terjadi peristiwa-peristiwa besar pada hari-hari selanjutnya. Tetapi dia tetap bertahan, dia tetap makan dari burung gagak, minum dari sungai Kerit itu. Lalu pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Ia minum dari sungai itu. Nah, itu sudah selesai. Ternyata memang dia tidak punya makanan lagi. Gagak pun tidak beri dia makanan lagi. Mula-mula makan makanan yang tidak suka, sekarang makanan pun tidak. Seorang hamba Tuhan tidak punya makanan, aneh sekali. Kalau kita lihat romo-romo di Surabaya, pada makmur-makmur semua. Saya romo dari Denpasar, juga kecipratan. Nabi besar, sudah disuruh pergi, dikasih tugas yang berat, ternyata tidak dapat makan. Sehingga dia terpaksa harus minta-minta makan kepada seorang janda. Dan janda ini bukan orang Israel, bangsa asing. Coba lihat, seorang Israel ngomong dengan orang asing saja, itu sudah sulit bukan main. Mereka akan merasa terhina. Tetapi sekarang dia harus minta makan kepada orang asing. Iya, kalau orang asingnya orang kaya, punya banyak makanan. Ternyata hanya janda miskin di Sarfat. Janda miskin yang tidak punya apa-apa.
Ketika Elia minta makan kepada janda ini, dia kata, engkau minta makan padaku, minyakku tinggal sedikit, tepungku tinggal sedikit. Aku akan bikin roti kecil, aku dan anakku makan, setelah ini kami akan mati, sebab tidak punya makanan lagi. Tuhan kirim dia kepada orang yang sungguh-sungguh miskin, yang sungguh-sungguh tak terbayang oleh dia. Tetapi Nabi berkata, buatlah satu roti untukku dulu, setelah itu engkau baru buat roti untuk anakmu dan engkau. Saudara, aneh bukan? Orang tidak punya makanan, masih disuruh buat dulu untuk dia, kemudian sisanya baru orang makan. Dari mana makanan? Kelihatannya seperti Elia ini terlalu egois. Orang sudah susah masih diperas juga. Tidak, saudara. Sebab di balik ini, di balik kesusahan akan terjadi hal yang luar biasa. Ternyata janda ini membuat roti dipersembahkan kepada Elia. Minyak yang dia punyai tidak pernah habis. Tepung yang dia punyai tidak pernah habis. Ada terus. Dia tidak kelaparan. Kadang-kadang kita terlalu sulit menolong orang. Kadang-kadang orang minta sumbangan kepada kita. Bahkan kadang-kadang kita tahu kita harus menyumbang. Seperti nanti pada waktu kolekte, kita akan mengumpulkan sumbangan dan kita akan persembahkan untuk keuskupan. Dan keuskupan akan salurkan ke seminari Vincentius Garum. Kita sudah tahu kita harus memberikan itu. Kenapa? Karena kita suka menuntut imam-imam yang berkualitas, imam yang pinter khotbah, pinter nyanyi, sehat badannya, tidak TBC melulu misalnya. Tapi kita sendiri tidak mau mencetak imam-imam seperti itu. Kalau pada masa mudanya dia kurang gizi, saudara, ingatlah, masa tua pun dia akan sakit-sakitan. Kita beri dia gizi yang cukup, kita beri dia pendidikan yang cukup, kita beri dia macam-macam yang cukup, sehingga dia siap menjadi imam yang berkualitas. Tapi kadang-kadang kita hanya ngomong saja, keluar duit susah sekali. Bahkan berdoa saja kita jarang bagi romo-romo kita. Kita menuntut romo kita melayani kita. Bahkan malam-malam kita masih gedor-gedor. Romo, dokter, mau konsultasi. Kenapa? Mau bunuh diri. Romo tanya, kau mau bunuh diri dengan cara apa? Minum baygon. Terlalu lama. Ini pisau dapur, pakai aja. Lebih cepat. Orang tidur kok diganggu. Tapi lain jika sudah malam, romonya sudah tidur, datang minta bantuan romo supaya memberikan perminyakan, mendoakan orang yang sudah sekarat misalnya. Itu tidak ada masalah. Romonya akan melakukan itu. Saudara, baru-baru ini saya sangat terharu. Saya diceritakan ada 3 umat dari Surabaya ke Denpasar pada hari Jumat pertama. Nah, pada hari itu mereka merasa mereka harus misa seperti biasanya. Tetapi sudah terlalu sore, waktunya sudah lewat. Dan romonya juga sudah selesai misa. Waktu itu tanggal 2 November misa arwah. 3 orang ini datang kepada Romo. Romo, bolehkah Romo buat misa sekali lagi untuk kami? Sebab kami sungguh-sungguh harus memenuhi kewajiban misa Jumat pertama. Romonya katakan, baik, tunggu sebentar, saya mandi dulu, engkau tunggu, saya akan datang balik untuk misa. Dan romonya datang misa untuk 3 orang itu saja. Oh, luar biasa. Saya pikir kita jarang bisa mendapat romo-romo seperti itu. Kita mengharapkan romo-romo seperti itu, tapi kadang-kadang kita tidak memperlakukan romo-romo dengan baik. Romo-romo seringkali menjadi bahan gosip yang enak sekali. Sebab apa? Dia tidak bisa membalas. Nah, tapi awas, Tuhan yang membalas. Jadi romo tidak balas, Tuhan yang membalas, itu lebih dahsyat lagi. Hati-hati. Kita melihat bahwa dia minta makan kepada seorang janda yang sungguh-sungguh miskin. Tetapi janda itu taat. Sehingga terjadilah keajaiban. Tetapi setelah ini apakah masalah selesai? Belum selesai. Tiba-tiba saja anak dari janda ini meninggal dunia. Janda ini datang kepada Elia. Lihat, apakah engkau memang diutus oleh Tuhan untuk menunjukkan kesalahanku? Atau untuk menghukum aku sehingga anakku meninggal ketika engkau datang? Saudara, bagaimana perasaan kita? Kalau kita masuk ke satu rumah, begitu masuk orangnya meninggal di situ. Bagaimana perasaan kita? Kalaupun bukan kita yang bunuh, mungkin penghuni rumah akan percaya, ini nih bawa sial nih.
Lalu telepon teman-temannya, jangan kasih orang ini masuk rumahmu, begitu masuk orang mati. Sudah kasih makan sama Nabi, anaknya mati. Elia sendiri stres. Dia berdoa, Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Kita melihat apa kata-kata Elia. Mari kita buka pada ayatnya yang ke-20. Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Dia sudah berbaik hati kepadaku, mengapa anaknya dibunuh? Tuhan, mengapa ini terjadi? Dia mengeluh kepada Tuhan. Anda pikir doa ini gampang? Doa ini pasti penuh dengan stres. Mengeluh kepada Tuhan. Saudara, tetapi dia tidak putus asa. Dia tetap berdoa, akhirnya anak itu dibangkitkan. Jadi Elia adalah seorang nabi yang pernah membangkitkan orang mati. Itu orang luar biasa sungguh-sungguh. Tetapi orang ini pun mengalami stres. Lalu pada bab 18, ada seorang bernama Obadya, diperintahkan untuk mencari nabi yang menghilang ini. Lama dia mencari, tidak ketemu-ketemu. Suatu hari dia bertemu dengan nabi ini. Dan nabi ini berkata, katakan kepada raja, aku ini tidak hilang, aku ini tetap ada di sini. Obadya langsung merasa sangat tidak enak, langsung stres. Kenapa? Sebab jika dia lapor kepada rajanya bahwa itu loh Elia ada di sana, tapi waktu raja datang Elia menghilang lagi, pasti dia akan dibunuh oleh rajanya. Dia stres luar biasa. Tetapi Elia berkata, pergi kasih tahu saja, aku pasti datang. Dan memang Elia muncul di hadapan raja itu. Dan dia berkata kepada raja itu, sebentar lagi hujan akan turun, engkau makan dan minumlah. Masalah negaramu yaitu kelaparan akan segera berakhir, engkau makan dan minumlah. Lalu Elia naik ke gunung dan berdoa. Apa doanya? Dia minta hujan. Sebab apa? Dia sudah ngomong kepada raja, sebentar lagi akan turun hujan. Jika sebentar lagi tidak turun hujan, kacaulah. Raja tidak percaya pada dia, mungkin juga akan membunuhnya. Maka dia naik ke gunung untuk berdoa. Dan apa yang dia doakan? Dia berdoa supaya hujan turun. Kita melihat bab 18 ayat yang ke-43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Ketika dia sedang berdoa, dia utus bujangnya, coba lihat ke laut, sudah ada awan belum? Mencari awan yang membawa hujan, tetapi tidak ada. Tapi akhirnya setelah 7 kali hujan mulai turun. Saudara, seorang nabi, dia minta kepada Tuhan, apakah Tuhan langsung mengabulkan? Ternyata tidak. 7 kali dia berdoa baru dapat. Kadang-kadang kita stres, doa kita tidak dikabulkan, permohonan kita tidak dikabulkan, keinginan kita tidak pernah terwujud. Kita stres. Nabi saja berdoa begitu hebat, tidak segera dikabulkan doanya, saudara. Nabi saja mengalami stres seperti ini. Ada seorang anak berdoa, Yesus, lindungilah ayahku, lindungilah ibuku, lindungilah aku, dan terutama lindungilah dirimu sendiri. Sebab jika engkau sakit, repot kami. Nah, Tuhan bisa sakit kah? Bisa, karena dia punya badan manusia pada waktu itu. Jika engkau hilang, repot kami. Tuhan bisa hilang? Tuhan sebenarnya tidak bisa hilang. Seringkali kitalah yang menghilangkan diri di hadapan Tuhan. Lalu kita katakan, lihat Tuhan hilang. Padahal kita sendiri yang hilang. Baik, kita lihat lagi bagaimana Elia. Raja Ahab bertemu lagi dengan Elia. Dia katakan, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Lalu Elia menjawab, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi Ahab dan keluarganya ditinggalkan oleh Tuhan karena mereka menyembah dewa-dewa asing. Bukan Tuhan mau meninggalkan mereka, mereka yang meninggalkan Tuhan dengan menyembah dewa-dewa asing.
Maka saya katakan seringkali bukan Tuhan yang hilang dari hidup kita, tetapi kitalah yang menghilangkan diri. Kitalah yang menyesatkan diri kita sendiri. Lalu Elia menantang orang-orang itu. Coba kumpulkan nabi-nabimu, imam-imammu yang dari Baal itu melawan saya. Masing-masing kita persembahkan korban. Lihat korban siapa yang akan diterima. Imam yang 200 orang itu berkumpul. Mereka bikin mezbah yang besar, mereka taruh barang sajian dan sebagainya. Mereka mulai berdoa. Dari pagi hingga malam mereka berdoa. Bahkan tidak ada tanda apa-apa bahwa persembahan mereka akan diterima oleh Tuhan. Mereka menari-nari, berjingkrak-jingkrak, bahkan ada yang menoreh-noreh badannya sendiri. Elia berkata, coba panggil lebih keras lagi, mungkin Tuhanmu tidur. Ternyata mereka tidak berhasil menghadirkan Tuhan. Lalu sekarang giliran Elia. Hari sudah malam. Dia katakan, coba persembahan itu disiram air. Kalau siram air kan susah terbakar. Tapi dia mau supaya disiram air. Disiram sampai 3 kali. Sampai airnya banyak, persembahannya basah. Di sekeliling persembahan mezbah itu penuh dengan air. Lalu dia berseru kepada Tuhan. Dan api turun dari langit dan menyambar persembahan itu, terbakar. Di situ orang-orang mulai menyadari bahwa Allah Israel adalah Allah yang sejati. Mereka selama ini telah salah menyembah Baal. Mereka memuji nama Tuhan. Bahkan setelah itu apa yang dilakukan oleh Elia? Dia tangkap imam-imam itu dan dibunuhnya. Jadi orang-orang itu menangkap imam-imam yang palsu itu, membunuh mereka. Saudara, kalau imam-imam Baal dibunuh, siapa kira-kira yang paling marah? Jelas Ahab, sebab dia adalah penyembah Baal. Istrinya juga Isabel, penyembah Baal. Mereka marah luar biasa. Maka Isabel mencari Elia. Apa yang dia katakan pada bab 19 kita melihat pada ayat kedua. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, kata Isabel. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi Isabel berkata, aku pun akan mati seperti imam-imam itu jika aku tidak menangkap dan membunuhmu. Nah, sekarang mulailah Elia menampakkan stresnya. Selama ini dia masih oke-oke saja, tapi sekarang dia mulai stres. Apa yang dia lakukan? Dia ketakutan. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ratu ini begitu marah sampai Elia ketakutan. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Bahkan dia tidak mau sama-sama bujangnya lagi. Dia meninggalkan bujangnya sendiri. Dia berjalan jauh 1 hari perjalanan. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jika orang sudah minta mati, kira-kira bagaimana keadaannya? Putus asa, stres berat. Ada banyak orang stres berat, minta mati saja. Dikira kalau mati urusan selesai. Memang urusan selesai, tetapi tidak ada hal baik yang terjadi. Elia minta mati. Seorang nabi minta mati. Orang Katolik saja kalau bunuh diri, gereja tidak mau melayani. Gereja tidak akan lalu taruh orang yang bunuh diri di gereja lalu disembayangkan rame-rame. Tidak. Sebab itu akan memberikan contoh yang jelek. Nyawa milik Tuhan. Kalau kita membunuh diri kita, berarti kita mengambil hak Tuhan atas kehidupan itu. Tetapi seorang nabi, dia saking stresnya, dia minta mati saja. Tetapi apakah Tuhan mengabulkan permohonannya? Tidak. Tuhan mengirim malaikat, Tuhan bangunkan dia, di sebelahnya ada makanan, disuruh makan. Dia tidur lagi, kasih makan lagi. Setelah makan dia berjalan 40 hari lamanya. Dia bisa melakukan tugasnya lagi. Jadi pada saat kita stres, pada saat kita ingin mati, Tuhan akan datang. Tuhan akan beri kita makanan, Tuhan akan beri kita kekuatan. Sebab ia berjanji bahwa pencobaan yang dia berikan kepada kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Saudara sekalian, Elia saja mengalami hal seperti itu. Tetapi dia tidak putus asa, dia tetap berjalan. Maka dia mengalami kemuliaan yang lain. Kita melihat
pada ayat ke-9. Elia datang ke hadapan Tuhan, dia berdoa. Dan Tuhan mengatakan akan menampakkan diri kepadanya. Mula-mula ada angin besar. Dia cari-cari di mana Tuhan, tidak kelihatan. Kemudian ada lagi gempa. Tuhan tidak ditemukan juga. Lalu datang api yang berkobar-kobar. Dia juga tidak melihat Tuhan. Tetapi datanglah kemudian angin sepoi-sepoi. Kadang-kadang Tuhan tidak menampakkan diri dalam segala kedahsyatannya. Dia minta kita untuk padam amarah kita, menyerah kepada Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Berikan kelembutan hati kita kepada Tuhan. Angin sepoi-sepoi. Di situ Tuhan hadir. Ada banyak orang berpikir bahwa kalau saya dikerasi, maka saya balas dengan kekerasan, maka saya menang, maka Tuhan membenarkan saya. Tidak. Apakah gedung WTC yang diserang dengan pesawat itu, setelah itu Amerika balas dengan peperangan, lalu terjadi kedamaian? Tidak terjadi kedamaian. Begitu banyak orang menderita. Mereka menggunakan kekuatan senjatanya, angkara murkanya untuk mendapatkan damai. Ternyata tidak ada damai. Tuhan ditemukan dalam angin sepoi-sepoi, dalam persekutuan doa, dalam pelayanan kita yang sungguh-sungguh tulus, dalam pengorbanan-pengorbanan kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Disitulah Tuhan hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa Elia mengalami berbagai macam pukulan, tetapi dia tidak putus asa. Dia tidak berhenti jadi nabi. Kalau dia berhenti jadi nabi, tidak pernah dia mengalami kemuliaan di Gunung Karmel ketika dia bisa membakar persembahan, mengalahkan imam-imam Baal. Kalau dia berhenti, tidak mungkin dia mengalami kemuliaan di Gunung Horeb. Bahkan dalam perjanjian baru, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, yang hadir di kiri kanan Yesus adalah Elia dan Musa. Dia adalah wakil para nabi. Dan satu hal yang luar biasa yang tidak terjadi pada nabi-nabi yang lain adalah Elia diangkat ke surga. Jadi Elia diangkat ke surga, bukan hanya sekedar mati jenazahnya hilang, tidak. Tapi di Alkitab jelas dikatakan bahwa Elia diangkat ke surga dalam kemuliaan. Jadi dia adalah nabi yang besar, tetapi dia pun mengalami stres. Tetapi dia tidak putus asa. Dia menerima stres itu sebagai kesempatan untuk dekat kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Dan dia terus berjalan sehingga dia boleh menampakkan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Anda sekalian, mari kita tinggalkan stres kita, apa yang tidak kita harapkan dan ternyata terjadi pada diri kita. Apa yang kita inginkan ternyata tidak terjadi dalam diri kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Sebab pada saat kita mengalami satu pukulan, di belakang kita sesudah itu akan terjadi hal yang indah. Sebab Tuhan senantiasa ingin memberikan kebahagiaan kepada kita.